Halo guys, kembali lagi di Gadget Talk. Android adalah sistem operasi perangkat mobil yang bersifat open source alias terbuka. Karena gratis dan terbuka, siapapun dapat memodifikasi tampilan alias antarmukanya. Karena itulah kebanyakan vendor smartphone yang menggunakan Android lebih memilih untuk membuat UI sendiri ketimbang langsung menggunakan stok awal yang diberikan oleh Google. Hal ini menjadikan pengguna Android merasakan sensasi menggunakan UI yang berbeda-beda ketika memakai perangkat Android dari berbagai brand. UI yang dibuat sendiri oleh pabrikan tidak semuanya enak digunakan, karena beberapa di antaranya ada yang terlalu berat dan kaku seperti UI Samsung zaman dulu yaitu TouchWiz. Jadi, UI juga menjadi penentu nyaman atau tidaknya pengguna saat menggunakan smartphone. Nah, berikut ini adalah 5 UI Android terbaik versi Gadget Talk. Sebelum lanjut videonya jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya biar kalian makin tahu update-nya. ColorOS pertama kali diluncurkan pada tahun 2013. ColorOS adalah UI milik Oppo. Fitur yang ada dalam ColorOS terus bertambah seiring berjalannya waktu dan kini telah sampai pada ColorOS 12. Versi ColorOS meloncat dari 7 ke 12 agar namanya sama dengan versi Android yang sedang dipakai yaitu Android 12. ColorOS mengusung tema Make Life Flow dan mempertahankan fitur-fitur stok Android favoritnya. Sistem ini menawarkan sebuah babak baru dalam UI kustomisasi untuk membantu pengguna mewujudkan imajinasi dan meningkatkan pengalaman personalisasi mereka. Kelebihan ColorOS: ColorOS menawarkan kustomisasi untuk membantu pengguna mempersonalisasi perangkatnya. Pada pembaruan ini, para pengguna dapat menciptakan always on display, tema, dan wallpaper mereka sendiri serta font, ikon, dan nada dering yang mereka inginkan. ColorOS memungkinkan penggunaan ponsel terasa nyaman, lancar, dan mudah. Tidak hanya saat scrolling, juga ketika berpindah-pindah aplikasi. Belum lagi sejumlah fitur yang dapat membantu pengguna dalam keseharian. MIUI. Pengembangan MIUI dulu sangat terinspirasi dari iOS. Meskipun MIUI seringkali dikritik oleh sebagian pengguna, ternyata antarmuka milik Xiaomi ini termasuk yang terbaik. MIUI pertama kali diluncurkan bersamaan dengan produk pertama Xiaomi pada 2010. Pembaruan terus dilakukan oleh Xiaomi di setiap waktu guna meningkatkan kualitas UI ini. Dengan beragam fitur, MIUI memang agak berat, namun itu sebanding dengan fitur yang dapat dinikmati oleh pengguna. Kelebihan MIUI. Pada MIUI, ciri khasnya semakin kentara. Xiaomi terlihat memberikan sentuhan khas mereka untuk mendesain ulang antarmuka sistem Android ini dengan menggunakan ikon, latar belakang, maupun kumpulan tema yang baru. Disusul kemudian, dukungan animasi di MIUI juga tampak semakin bagus. Kita dapat menikmati tampilan secara lebih memulus dengan kesan semakin natural di seluruh antarmuka versi sistem anyar ini. Beberapa animasi juga lahir lewat MIUI di mana salah satunya termasuk untuk pengisian daya. Pada antarmuka baru ini, kita dapat melihat secara langsung berapa daya yang masuk ke handphone secara real-time. Kekurangan MIUI. Kekurangan MIUI pertama adalah UI dan aplikasi bawaan terlalu banyak menggunakan space RAM. Kekurangan MIUI kedua adalah iklan. Meskipun bisa ditutup, tetapi sering muncul dan itu sering sekali dikeluhkan oleh pengguna Xiaomi. One UI dirancang sebagai bagian dari tujuan untuk membuat perangkat keras dan perangkat lunak Samsung bekerja sama dalam harmoni yang sempurna dan memberikan pengalaman yang lebih natural pada smartphone layar lebar. One UI menampilkan sebagian besar fitur yang ada di Samsung Experience. One UI dipenuhi dengan pengalaman yang mendorong Anda untuk melakukan hal yang Anda inginkan dengan mudah melalui pengalaman seluler sehari-hari. Rasakan pengalaman galaksi yang utuh melalui One UI yang didukung oleh seluruh perangkat Anda. Ekspresikan diri Anda sesuka hati. One UI software antarmuka yang digunakan smartphone Android Samsung menggantikan TouchWiz dan Samsung Experience. UI Samsung lawas seringkali dikritik karena terlalu berat seperti yang terjadi pada TouchWiz. One UI pertama kali diluncurkan pada 2018. UI dari Samsung ini termasuk ringan bahkan jika digunakan untuk smartphone kelas entry level sekalipun. Sebagian fitur Samsung Experience dipertahankan dalam One UI dengan menambahkan efisiensi agar berjalan lebih optimal. Kelebihan One UI terbaru. Tampilan lebih fresh dan optimal dan juga hemat baterai.
Memiliki fitur seperti Smart Calendar, opsi tambahan untuk memilih berapa banyak RAM virtual yang diinginkan dari 2, 4, 6, atau 8 GB. Pemilih palet yang didesain ulang, Smart Widget, keseimbangan kiri atau kanan audio yang terpisah, opsi kecerahan ekstra, mode Pro di lebih banyak kamera, potret mode alam, dan perubahan kecil lainnya. Stok Android yang original memang selalu lebih asyik. Stok Android adalah stok UI asli buatan Google dan belum dimodifikasi alias masih bersih. UI original ini semakin tidak dilirik oleh banyak vendor karena gengsi. Google Pixel menggunakan stok Android yang asli dan juga Nokia juga memilih memakainya daripada menciptakan UI sendiri. Selain itu, ada Sony yang juga lebih memilih untuk menggunakan stok Android karena terbukti paling bersih, minimalis, dan paling ringan. Terkadang, pengguna MIUI dari Xiaomi juga lebih menginginkan stok Android daripada MIUI itu sendiri. Kelebihan stok Android: lebih sedikit bloatware. HP Android murni hanya punya aplikasi bawaan dari Google saja dan mayoritas aplikasi itu sangat berguna untuk mengguna. Lebih cepat, karena lebih minim bloatware maka kapasitas RAM HP Android murni lebih lega dibanding HP dengan Android modifikasi. Hal inilah yang membuat kinerja HP Android stok atau murni lebih kencan, tetap update dengan Android terbaru. HP dengan Android modifikasi akan kesulitan mendapatkan update terbaru karena sejumlah fitur baru di update Android harus diselaraskan dengan fitur bawaan yang dimiliki perusahaan manufaktur. Namun hal ini tidak berlaku di HP dengan Android murni. Karena update sistem operasi langsung datang dari Google, maka kamu bisa langsung menjajal versi Android terbaru lebih cepat, lebih aman. Meskipun Google terus berupaya menambal keamanan dari sistem operasi Android, namun karena Android modifikasi tidak bisa langsung menerapkan perubahan secara instan, maka akan sangat rentan oleh gangguan malware. Untungnya, HP dengan Android stok alias murni bisa langsung menerapkan setiap pembaruan sehingga keamanannya lebih terjamin. Kekurangan stok Android: sulit dikustomisasi. Tidak banyak fitur menarik, namanya juga versi Android original, makanya tampilan dan fitur yang dibawa sistem operasi Android stok atau murni lebih sederhana dan ringkas. Berbeda dengan Android modifikasi, kamu mungkin bisa menikmati banyak fitur unik dengan HP-mu karena fitur-fitur tersebut sudah dimasukkan oleh vendor HP melalui proses modifikasi Android. Boros kuota: dengan memiliki HP Android murni, kamu harus siap dengan konsekuensi kuota lebih cepat habis. Hal ini dikarenakan setiap pembaharuan terbaru akan kamu terima lebih cepat dan pasti akan datang setiap saat jika Google menemukan banyak celah. Oxygen OS. Beberapa reviewer Android menganggap Oxygen OS sebagai UI terbaik Android saat ini. Oxygen OS disematkan untuk smartphone Android OnePlus yang sayangnya di Indonesia OnePlus memang kurang begitu digandrungi. Oxygen OS punya tingkat stabilitas yang tinggi dan tidak terlalu boros dalam konsumsi RAM. UI ini pertama kali diluncurkan pada 2015 silam. Kelebihan Oxygen OS: banyak sekali kelebihan Oxygen OS seperti memuat dengan cepat, gulir terasa lebih tajam dan jauh lebih responsif. OnePlus meningkatkan animasi dan gerakan untuk benar-benar membuatnya merasa seolah-olah Oxygen OS adalah versi Android yang paling cepat dan smooth. Oxygen OS menambahkan aksesibilitas kecil yang rapi dan fitur akses ke Android, kemampuan untuk mengambil tangkapan layar dengan 3 kali lipat layar Anda, naikkan untuk menjawab panggilan. Pengelola ekstra luar biasa lainnya seperti penjadwalan matikan daya, pengunci aplikasi, dan aplikasi paralel. Semua memberi Anda kontrol ekstra yang mungkin tidak Anda temukan di tempat lain dan benar-benar menegaskan kembali kekuatan dan fleksibilitas Android. Kekurangan Oxygen OS: Oxygen OS ini memiliki beberapa batasan penting yang belum lama diwujudkan oleh pengguna. Di satu sisi, mereka harus menunggu lama untuk menerima versi baru dari sistem operasi ini. Kesalahan kecil tapi sering seperti fakta bahwa terminal OnePlus mereka dapat menjadi tidak aktif saat menggunakan alat seperti jam dan setelah itu perlu restart perangkat atau ketidakmampuan untuk mengkalibrasi terminal secara manual. Namun, kegagalan yang paling banyak menerima keluhan bukan soal kinerja atau aspek teknis, melainkan soal kinerjanya. Personalisasi: karena Oxygen tidak memasukkan berbagai macam tema untuk dipilih, juga tidak memberikan kemungkinan untuk menempatkan elemen desktop seperti jam di tempat yang kita inginkan. Nah, itulah beberapa UI terbaik menurut Gadget Talk. Apa nih UI Android favorit teman-teman? Jangan lupa share jika video ini bermanfaat.